sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Untuk materi hari ini Ibu sengaja tidak memberikan materi, yang berhubungan dengan pembelajaran kita. Ini sangat penting, materi yang Ibu berikan ini sangat penting karena ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sudah nampak? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nampak, Bu. Sebelum Ibu mulai, pernah mengalami suatu keadaan yang mana kita ini harus memilih antara dua hal yang benar. Pernah enggak kira-kira? Pernah enggak? Kalau zaman sekarang kan galau ceritanya kan? Pernah, Bu. Pernah. Kita lihat dulu. Ini yang akan Ibu berikan. Ibu akan berbagi, berbagi tentang bagaimana kita menghadapi suatu situasi atau keadaan yang membuat kita bisa membuat keputusan yang betul-betul akan berpengaruh terhadap kehidupan kita yang akan datang. Mengenal istilah dilema? Pernah, Bu. Dilema. Kita pernah menghadapi dilema dalam kehidupan sehari-hari? Pernah, Bu. Karena kalau zaman anak-anak sekarang kan galau ceritanya kan? Iya, Bu. Mana situasi tersebut dianggap benar, ya, situasinya dianggap benar. Kita lihat dulu. Namun kita belum bisa mengambil keputusan. Ini ada nama istilahnya dilema. Situasi ketika yang terjadi ketika seorang harus memilih antara dua pilihan secara moral benar, tetapi dia bertentangan. Ya, dalam arti kata di sini benar melawan benar. Jadi ada situasi itu membuat kita harus memilih dua keputusan yang kita anggap benar. Nah, contoh ada yang bisa kasih contoh? Misalnya Ibu kasih contoh ya, misalnya kamu harus belajar, tapi satu sisi misalnya ibu menyuruh untuk menjaga adik. Dilema enggak kira-kira? Untuk contoh seperti itu dilema enggak kira-kira? Satu sisi kita harus belajar, satu sisi misalnya sekarang lagi daring, disuruh oleh ibu untuk menjaga adik. Dilema enggak kira-kira? Mana ya yang harus saya pilih? Iya, Bu. Dilema ya. Apakah saya harus mengikuti keinginan ibu ataukah saya harus belajar? Padahal kedua-duanya adalah hal yang penting. Di sini ibu akan memberikan, maka dalam hal ini ibu akan memberikan tip-tipnya supaya bisa menghadapi keadaan ini dengan baik. Kemudian ada juga namanya bujukan moral, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Kalau antara benar dan salah itu pasti kita mencari yang benar. Ya, oke, Ibu lanjutkan. Namanya Itu dicatat ya, Bu? Ya, oke. Kemudian ada lagi 4 paradigma atau model dilema etika. Nah, sebelum kita melihat itu, kita lihat dulu
kita khusus dilematika ya, bukan rujukan. Ya, Bu. Ya, kita ketika berhadapan sesuatu yang benar melawan yang benar. Kita lihat dulu paradigma atau model yang akan bisa muncul. Yang pertama, itu akan nanti ada namanya individu melawan masyarakat. Kemudian yang kedua, ada nama rasa keadilan melawan rasa kasihan. Kemudian yang ketiga, kebenaran melawan kesetiaan. Kebenaran lawan kesetiaan. Kemudian jangka pendek lawan jangka kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian prinsip dilema etika. Apa ya prinsip yang harus kita buat, keputusan yang harus kita buat, ya, keputusan yang harus kita buat. Oke. Yang pertama adalah berpikir pada hasil akhir. Kedua ada nama berpikir berbasis peraturan. Ya. Ketiga ada namanya berpikir berbasis rasa peduli. Berikutnya ada langkah-langkah untuk mengambil keputusannya. Ya. Langkah-langkah untuk mengambil keputusan. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi. Ini ada, Bu kasih contoh ya, studi kasus contoh. Misalnya, nah, tadi perhatikan ada contoh. Contohnya, oke. Selama belajar daring, si A selalu mengikuti pembelajaran dengan baik dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Pada suatu hari si A mengikuti ulangan IPS sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jika tidak mengikuti dianggap tidak ulangan, namun pada waktu yang sama, tiba-tiba ibunya si A meneleponnya untuk ke rumah sakit menemani neneknya yang sedang sakit. Apa yang akan dilakukan oleh si A dalam situasi seperti ini? Ayo, ada yang bisa kasih pendapat? Apa yang harus dilakukan? Kalau bagi Nalin, bagusnya si A itu mengambil sikap untuk menjenguk dulu nenek yang sedang sakit. Dan masalah ulangan itu dia bisa minta izin sama gurunya dengan secara baik-baik kan, agar gurunya pun juga bisa mengerti kalau keadaannya tuh si A itu kan harus menjenguk nenek yang sedang sakit. Ya, keputusan yang kita ambil apapun itu tidak bisa dianggap salah, ya, karena dia sama-sama posisinya benar. Ataupun ada yang menganggap boleh, dia mengambil keputusan untuk tetap belajar saja boleh, ya, karena kembali kepada diri sendiri dengan pertimbangan masing-masing. Oke, yang lain ada lagi. Lihat kasus tadi. Kasus tadi, ya, ini kasusnya ya. Ini kasusnya. Ini ada kasusnya. Kita lihat dulu paradigma atau model yang berlaku di sini. Modelnya apa ya? Tadi Delina tadi mengambil untuk lebih memilih untuk menjaga neneknya. Nah, di sini kira-kira kategorinya mana? Kategorinya mana? Kalau untuk Delina tadi, kategorinya yang mana? Kira-kira masuk bagian mana dia? Dia ngambil yang bagian mana? Individu lawan masyarakat kah, rasa keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, kemudian jangka panjang lawan jangka pendek. Yang mana diambilkannya? Yang dua, Bu, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dan prinsipnya, yang kalau untuk prinsipnya yang mana yang diambilnya? Berpikir hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, atau berpikir berbasis rasa peduli? Berpikir berbasis rasa peduli, Bu. Yang nomor 3. Ya, oke. Itu masuk kategori adalah berpikir berbasis rasa peduli. Wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Amril Afandi, SPD, selaku pendamping CGP atas nama Nova Aryani. Selama perjalanan CGP ini, alhamdulillah saya sebagai pendamping sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Nova Aryani yang sungguh gigih menjalankan dengan keseriusan program yang dijalankan oleh pemerintah, yaitu masalah CGP ini. Kalau melihat daripada hasilnya, saya sendiri sudah benar-benar melihat apa yang dilakukan oleh Ibu Nova Aryani, yaitu yang mengarah ke tindakan-tindakan positif, artinya perubahan daripada perilaku seorang guru CGP dari awalnya tidak tahu, sekarang menjadi tahu, dan bahkan sekarang sudah bisa mengimbaskan apa yang didapat daripada CGP itu kepada teman-teman sebaya atau teman-teman yang serupun atau teman-teman semua di warga SMP 9 Kota Jambi ini.
Kemudian yang terakhir juga baik juga masalah lokal karya atau apapun semua sudah berjalan dengan lancar, dan Ibu Novariani sendiri sering berkomunikasi atau sering memberikan informasi kepada saya, mohon untuk dipantau ataupun diberi masukan apa yang telah dilakukan oleh Ibu Novariani. Yang terakhir kemarin masalah yang dilema itu atau studi kasus itu juga saya sangat senang sekali dengan hal yang seperti itu, karena dari studi kasus dilema itulah kita bisa belajar, karena yang kita terapkan sekarang untuk pengalaman nyata. Kalau kita masalah teori-teori saja ya itu mungkin bisa, tapi belajar dari studi kasus itulah pengalaman yang nyata yang akan kita terapkan di masyarakat nantinya. Saya rasa hanya itu, dan buat Bu Nova harapan saya ilmu yang saya dapat ini dikembangkan terus kepada kawan-kawannya agar kawan-kawannya juga bisa mengikuti jejak dari Bu Nova, terutama para junior-junior di SMP Negeri 9 Kota Jambi ini. Buat Bu Nova, jangan bosan-bosan, teruslah berkarya, sukses selalu. Mudah-mudahan kedepannya akan jauh lebih baik lagi dari yang sudah-sudah ini. Dan juga terutama buat warga SMP Negeri 9 Kota Jambi ini, kami sangat mengucapkan ribuan terima kasih sekali kepada Ibu Novariani atas prestasinya selama perjalanan CGP ini. Sukses terus Ibu Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.